Ustadz, kenapa niat termasuk syarat? Bukankah dia rukun? Maka jawabannya, saya sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya, bedanya rukun dengan syarat. Rukun adalah bagian dari ibadah tersebut. Sedangkan syarat adalah di luar ibadah tersebut. Nah, terutama lagi puasa Ramadan. Niatnya di malam hari sebelum subuh. Niat puasa Ramadan di malam hari sebelum subuh. Ini menunjukkan bahwa niat adalah syarat berpuasa. Pendapat yang lebih kuat, niat adalah syarat berpuasa. Taib. Di bawah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan niat. Yang pertama adalah hukum niat di dalam puasa. Jawabannya adalah wajib. Niat di dalam puasa hukumnya adalah wajib. Tidak sah puasa tanpa niat. Dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, wa jumlatuhu annahu la yasihu shaumun illa biniyah ijma'an fardhan kana aw tatawwu'an. Dan ringkasannya adalah bahwa tidak sah puasa kecuali dengan niat, dengan kesepakatan para ulama. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan-amalan dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maksud dari hadis ini adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Sesungguhnya amalan sah atau tidak tergantung niat. Kemudian yang kedua, sesungguhnya amalan berpahala atau tidak tergantung niat. Itu maksud daripada ayat atau hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian juga para ulama mengatakan karena puasa itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang memang berfokus kepada mengerjakan perintah. Mengerjakan perintah. Ibadah mahdhah namanya. Maka pada saat itu memerlukan niat seperti sholat, ibadah mahdhah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niatlah yang membedakan antara menahan makan minum karena diet, menahan makan minum karena puasa. Ya, menahan makan minum karena diet, menahan makan minum karena puasa. Maka di situ hukum niat adalah tidak sah puasa tanpa niat. Taib. Permasalahan selanjutnya, hukum meniatkan puasa di malam hari. Hukum meniatkan puasa di malam hari. Maka jawabannya adalah untuk puasa Ramadan wajib meniatkan puasa di malam hari sebelum terbit fajar kedua, yaitu sebelum waktu subuh. Sebelum terbit fajar kedua, yaitu sebelum waktu subuh. Dan ini adalah pendapat jumhur. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan juga pendapat sebagian ulama salaf. Di antaranya yaitu Abdullah bin Umar, Jabir bin Yazid dari para sahabat. Kemudian Imam Malik bin Anas, Laits bin Sa'ad, kemudian Imam Ibnu Abi Dzib, para tabi'ut tabi'in dan para tabi'ul atba'. Para ulama salaf. Bahwa mereka mengatakan wajib untuk berniat puasa Ramadan di malam hari seperti ini sebelum terbit fajar kedua, sebelum masuk waktu subuh. Dan dalilnya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis riwayat Imam An-Nasa'i disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin. Beliau bercerita, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajr. Tidak ada puasa, yaitu tidak sah puasanya, bagi siapa yang tidak berniat sebelum subuh. Makanya biasa di kampung-kampung setelah sholat taraweh,
Ya, berniat bersama. Oke, apa niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Masih hafal pian? Oh, hafal. Ulun mimpin dahulu. Baik. Itu sebenarnya adalah untuk mengajari masyarakat. Tetapi kemudian menjadi kebiasaan yang susah untuk dihilangkan. Ya. Dan niat, nanti kita akan bicarakan di sini. Niat, mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam qalbu. Ya, bukan dilafadzkan dengan lisan. Nah. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Permasalahan selanjutnya. Hukum memperbaharui niat di setiap malam dari bulan Ramadan. Hukum memperbaharui niat di setiap hari, di setiap malam bulan Ramadan. Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ya sekarang, saya kalau sudah menyebutkan khilaf, berarti itu khilafnya apa? Kuat. Tapi kalau saya sebutkan permasalahan, langsung pendapat, itu berarti permasalahannya tidak terlalu, perbedaan pendapatnya tidak terlalu kuat. Baik. Pendapat yang pertama adalah disyaratkan, bukan hanya boleh, disyaratkan memperbaharui niat di setiap malam bulan Ramadan. Dan ini pendapat jumhur, pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Karena dalilnya secara umum tadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Dan niat wajib diperbaharui setiap malam. Kenapa? Nih perhatikan, ini alasan mereka. Li'annahu ibadah mustaqillah musqitah li fardhi waqtiha. Karena dia adalah ibadah tersendiri yang mewajibkan untuk kewajiban pada saat itu. Yang mewajibkan untuk kewajiban pada saat itu. Jadi menurut mereka ini puasa Ramadan itu setiap hari perlu niat. Setiap hari perlu niat. Ya, setiap hari perlu niat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga memakai qiyas, yaitu analogi bahwa bulan Ramadan itu seperti sholat 5 waktu. Bulan Ramadan seperti sholat 5 waktu, ya. Maka setiap sholat memerlukan niat. Setiap sholat memerlukan niat. Ada sholat subuh perlu niat sholat subuh. Ada sholat zuhur perlu niat sholat zuhur. Terusnya seperti itu. Tapi pendapat yang kedua adalah yang diperlukan niat adalah di awalnya saja. Di awalnya saja. Kecuali kalau terputus puasa Ramadannya karena disebabkan satu dan lain hal. Karena haid, karena nifas, karena sakit, karena bepergian. Maka kalau seandainya ingin berpuasa lagi setelah berbuka, dia perlu niat lagi untuk melanjutkan puasa selanjutnya. Paham? Contoh, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 wanita berpuasa. Dari tanggal 1 dia sudah berniat berpuasa. Maka cukup di awal pertama saja dia puasa, untuk puasa. Nah, tanggal 15 sampai tanggal 20 dia haid. Ya, maka terputus kan? Maka nanti tanggal 21 dia perlu niat baru untuk melanjutkan puasanya. Nah ini pendapat yang kedua. Dan inilah pendapat mazhab Maliki. Kemudian pendapat dari Imam Zufar dari mazhab Hanafi. Kemudian juga pendapat dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Lihat alasan mereka. Lianna shaum al-mutatabi' kal ibadah al-wahidah. Karena namanya puasa Ramadan itu enggak ada orang puasa cuma sehari. Pasti sebulan. Pasti sebulan. Enggak ada orang punya puasa sehari, pasti sebulan. Maka dia bagaikan satu ibadah sekaligus. Satu ibadah sekaligus. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Mun pian ustadznya pilih pendapat yang mana? Hah? Maka jawabannya saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Saya lebih condong kepada pendapat kedua. Dan ini pendapat mazhab Imam Malik dari mulai dulu saya ngajar di sini. Dari mulai 13-an tahun yang lalu saya ngajar di sini. Pendapatnya yang ini yang saya pegang ini. Yaitu jika dia sudah meniatkan dari hari malam pertama untuk berpuasa sebulanan penuh. Maka mencukupi itu. Untuk niat puasa sebulan penuh. Kenapa? Karena yang namanya bulan Ramadan, puasa Ramadan sebulanan penuh. Bagi siapa yang Islam, balik, berakal, mampu, mukim,
Kemudian selain wanita yang haid dan nifas. Kecuali kalau tadi terputus karena satu dan lain hal yang dibenarkan oleh syariat, maka dia yasta'nifun niyah. Dia memulai niat baru lagi. Nah. Baik, pada ikhwan yang dirahmati. Dan dalilnya sama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Ya, dalilnya sama antara pendapat kedua, pendapat ketiga, pertama. Cuma beda sudut pandang saja. Yang satu mengatakan bahwa puasa Ramadan itu bagaikan sholat 5 waktu. Berarti setiap sholat punya niat sendiri-sendiri. Setiap malam juga berniat sendiri-sendiri. Sedangkan yang satu mengatakan enggak, puasa Ramadan itu satu kesatuan. Maka cukup baginya untuk niat puasa dari mulai awal bulan sampai akhir bulan. Kecuali kalau terputus di tengah jalan. Dan ini juga bermanfaat untuk yang kadang di malam harinya tidak meletakkan niat. Karena taguring, kada bersahur. Nah, ini bermanfaat. Kenapa? Kada berniat lagi kam. Sudah di awal bulan, mau lawasnya. Ya, makanya seperti itu. Ini bermanfaat untuk yang mungkin kelupaan di setiap malamnya dia berniat. Tapi Ustadz kalau ditanya, boleh nggak setiap malam? Maka jawabannya apa? Boleh. Boleh setiap malam untuk berniat. Yang kita bicarakan tadi, haruskah berniat setiap malam? Nah itu yang khilafnya. Tapi kalau ditanya, boleh nggak berniat setiap malam? Boleh saja, tidak mau. Wallahu a'lam. Baik. Permasalahan selanjutnya, niat puasa puasa sunnah nanti saja. Nah, permasalahan selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum berpuasa barang siapa yang berniat di suatu hari dari bulan Ramadan lalu dia meniatkan untuk memutuskan puasanya. Baru niat, belum minum. Baru niat. Maka jawabannya, barang siapa yang berniat di hari dari bulan Ramadan, dia memutuskan puasanya, maka berarti puasanya terputus dan tidak sah darinya. Baru niat. Contoh, di malam pertama dia sudah berniat. Saya akan berpuasa sebulan penuh. Dalam hati ya. Cuma pinanya tanggal 15 Barat nih. Kada puasa. Maka kalau dia tidak memperbaiki niat itu, berarti tidak sah puasanya. Berarti tidak sah puasanya. Barang siapa yang berniat di suatu hari dari bulan Ramadan untuk tidak berpuasa, maka puasanya terputus dan tidak sah baginya. Wajib mengqadha. Tetapi wajib menahan hari itu. Wajib menahan hari itu. Kenapa Ustaz wajib menahan? Ya karena kewajiban. Tapi kan kada sah. Ya karena niat pian. Niat pian tidak berpuasa. Maka inilah pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat.